ulama mengijma'kan bahwa yang menjadi alasan pada hadis yang dua sahih, hadisnya yaitu la yahkumu ahadu baina isnaini wa huwa ghadban. Seseorang yang lagi marah tidak dibolehkan menghukum antara dua perkara. Pada hadis itu yang menjadi alasan yaitu adalah kata-kata tashwisul ghadabi li fikri. Kata-kata tashwisul ghadabi li fikri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-awwalu ijma'u. Kal ijma'i ala anna ilada fil khabri sahihaini la yahkumu ahadum baina isnaini wa huwa ghadban tashwishul ghadabi li fikrin fayuqasu bi ghadabi ghairuhu mimma yushawwishu fikra nahwu ju'ain wa syab'an mufritaini wa kal ijma'i ala annal ilata fi taqdimi akhi syaqiqi fil irthi ala akhi li abin ikhtilatul nasabaini fihi fayuqasu bihi taqdimuhu alaihi fi wilayati nikah wa salati janazah wa nahwi huma. Pertama adalah ijma'. Seperti contoh, ijma' ulama atas bahwa alasan di dalam khabar dua yang sahih, yaitu tidak boleh menghukum oleh seseorang antara dua orang dalam tanda kutip yang berperkara, padahal dia itu lagi marah. Itu mengacaukan marah bagi pikir. Maka dikiaskan dengan kata marah akan selainnya marah daripada barang yang mengacaukan ianya barang akan pikiran. Seumpama lapar dan kenyang yang bersangatan keduanya. Dan seperti contoh ijma' ulama atas bahwa alasan pada mendahulukan saudara seibu sebapa pada masalah warisan atas saudara bagi sebapa itu percampuran dua nasab dalam tanda kutip ibu bapa. Padanya
saudara seibu sebapa, maka dikiaskan dengannya mendahulukan saudara seibu sebapa pada warisan. Akan apa? Akan mendahulukannya saudara seibu sebapa atasnya saudara sebapa pada menjadi wali nikah dan salat janazah dan umpama keduanya. Masalik ilat adalah jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu yang menjadi ilat. Jadi, jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu menjadi ilat ada 10. Ada 10. Jalan yang pertama yang menunjukkan atas sesuatu itu menjadi ilat adalah jalannya ijma' ulama. Contoh, ijma' ulama, sepakat para ulama, alasan pada hadis yang sahih, yaitu hadisnya la yahkumu ahadun baina isnaini fahuwa ghadban. Seseorang yang lagi marah tidak dibolehkan menghukum antara dua orang yang berperkara. Jadi alasannya adalah mengacaukan marah bagi pikiran. Yang menjadi ijma' di sini adalah taswis ghadab li fikrin, mengacaukan marah bagi pikiran. Bukan semata-mata kalimat ghadab yang menjadi alasan. Kalau alasannya ghadab, marah, itu bukan jalan yang pertama, tapi jalan yang nomor ketiga, yaitu jalan ima, masalikul ima. Ya, ada di depan nanti. Tapi di sini ijma. Yang menjadi kesepakatan para ulama bahwa alasan untuk hadis yang sahih itu adalah taswis, mengacaukan oleh marah bagi pikiran. Jadi orang yang lagi marah, maka pikirannya kacau. Jadi kalau pikirannya kacau, maka tidak bisa menghukumkan. Tidak bisa menghukumkan dengan yang benar. Nah, jadi sekali lagi, yang menjadi ijma' di sini adalah taswis. Taswis mengacaukan marah bagi pikiran. Itulah yang menjadi ijma'. Jadi jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu menjadi ilat
Yang pertama adalah ijma' ulama. Sedangkan di sini yang menjadi ijma' ulama tashwish. Jadi tashwish itu yang menjadi alasan untuk hadis dua yang sahih. Jadi fayuqasu bil ghadab ghairuh. Selain ghadab dikiaskan kepada ghadab. Karena apa? Karena selain ghadab, seperti contohnya bersangatan lapar, bersangatan haus, itu juga sama seperti ghadab. Karena ada kata atau makna mengacaukan. Tidak fokus. Karena kalau kita lagi bersangatan marah, lagi marah, maka akal kita tidak fokus. Begitu juga dengan bersangatan lapar, bersangatan haus, pikiran kita tidak fokus. Jadi bersangatan lapar dan haus dikiaskan kepada ghadab. Jadi kalau ada syar'i, masalah-masalah hukum fiqih, tentang masalah hukum fiqih, yaitu lebih tepatnya yaitu pada masalah qada. Yang ada hadis seseorang tidak boleh menghukumkan antara dua perkara kalau dia lagi marah. Jadi alasannya yaitu mengacaukan marah itu bagi pikiran. Jadi sesuatu apapun yang menyebabkan pikiran kita kacau, maka hukumnya sama seperti yang dikatakan oleh Nabi. Atau bahasa yang lain yaitu dikiaskan kepada hadis Nabi itu. Seperti hakim lagi bersangatan lapar atau hakim lagi bersangatan haus. Jadi di saat itu hakim tidak boleh menghukumkan, tidak boleh dihukumkan. Sedangkan dalam hadis hakim lagi marah. Sedangkan hakim yang lagi lapar, hakim yang lagi haus, itu dikiaskan kepada hadis dua sahih itu. Dengan alasan yaitu ijma' ulama, yaitu mengacaukan pikiran, mengacaukan marah atau mengacaukan bersangatan lapar atau mengacaukan bersangatan haus bagi pikiran yang jernih. Paham teman-teman? Itu contoh yang pertama. Jadi sekali lagi, yang menjadi hukum di sini adalah yahkumu ahadun. Itu yang menjadi hukum. Yang menjadi alasannya atau ilatnya yaitu tashwishu ghadab li fikrin. Itu yang menjadi alasan untuk hukum yang ada dalam hadis Nabi. Tashwish itu ijma'. Jadi di belakang pada pembahasan yang pertama tadi, di belakang pembahasan pertama, jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu menjadi ilat, yang menjadi sesuatu pada masalik yang pertama adalah tashwish, mengacaukan marah bagi pikiran. Ini kata mengacaukan adalah sesuatu yang menjadi ilat. Sedangkan yang menjadi jalan-jalan yang menunjukkan atas tashwish ini menjadi ilat adalah ijma' ulama. Ijma' ulama adalah jalan-jalan. Sedangkan jalan-jalan itu menunjukkan atas sesuatu menjadi ilat, yang menjadi sesuatu itu menjadi ilat adalah tashwish.
Tashwish adalah sesuatu yang menjadi ilat. Sedangkan jalan-jalannya adalah ijma'. Begitulah cara memahaminya. Faham teman-teman? Ya. Contoh yang kedua adalah sepakat para ulama, ijma' ulama, sepakat semua ulama atas bahawa alasan yang menjadi alasan pada mendahulukan saudara seibu sebapa pada warisan atas saudara sebapa. Yang menjadi alasannya adalah ikhtilatu nasabaini. Jadi pada masalah mengambil warisan, tetap diutamakan yang mengambil warisan adalah saudara seibu sebapa. Kalau ada saudara seibu sebapa, tetap diutamakan saudara seibu sebapa atas saudara sebapa. Itu hukumnya. Yang menjadi alasannya kenapa mengutamakan saudara seibu sebapa atas saudara sebapa. Alasannya yaitu saudara sebapa ikhtilatu nasabaini, yaitu ada pada saudara sebapa, ada pada saudara syakik. Pada saudara syakik ada bercampur dua nasab, yaitu ada ibu dan bapa. Saudara syakik ada ibu, ada bapa dengan mayit. Jadi saudara syakik dengan mayit itu seibu sebapa. Sedangkan dengan yang mayit dengan yang lain itu saudaranya sebapa lain ibu, sebapa lain ibu. Kalau mayit ini kalau seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan harta. Dia meninggalkan harta dan saudara-saudara. Ada yang saudara seibu sebapa dengannya, ada saudara yang sebapa aja. Jadi warisan yang dia tinggalkan diutamakan, yang lebih utama ada yang pertama adalah kepada saudara seibu sebapa. Karena saudara seibu sebapa dengan mayit itu adalah seibu sebapa, saudara kandung. Sedangkan dengan yang lain yaitu saudaranya adalah saudara sebapa. Bukan seibu, saudara sebapa. Jadi lain ibu. Satu bapa lain ibu. Itu salah satu contoh yang lain, contoh yang pertama. Jadi yang menjadi hukum di sini adalah mendahulukan saudara seibu sebapa atas saudara sebapa. Itu hukum. Sedangkan yang menjadi alasannya di sini adalah ikhtilatu nasabaini, padanya saudara seibu sebapa. Hukum adalah mendahulukan saudara sebapa, saudara seibu sebapa atas saudara sebapa. Sedangkan yang menjadi ilat ikhtilatu nasabaini, itu menjadi ilat. Paham teman-teman? Jadi yang lain yang serupa dengan dia itu dikiaskan. Yang lain yaitu masalah tentang menjadi wali nikah untuk adik mereka yang perempuan. Jadi gini, ada seorang perempuan, wali mujubilnya enggak ada lagi. Yang ada dia adalah abang-abangnya. Ada abang-abangnya.
Ada abang yang seibu sebapak dengannya, ada abang yang sebapak dengannya, lain ibu. Jadi untuk menjadi wali nikah kepada si perempuan ini, maka yang diutamakan dulu adalah saudara seibu sebapak dengan wanita ini. Tidak boleh menjadi wali saudara sebapak dengan dia, tapi saudara seibu sebapak dengan dia yang menjadi wali. Itu hukum. Yang menjadi alasannya adalah ikhtilatu nasabaini. Ikhtilatu nasabaini adalah sesuatu yang menjadi ilat di sini. Dan sedangkan jalan-jalan menunjukkan atas sesuatu yang menjadi ilat adalah ijma' ulama. Ijma' ulama menjadi ilat, sedangkan ikhtilatu nasabaini adalah sesuatu yang menjadi ilat. Faham sahabat-sahabat tadela? Jadi sekali lagi saya jelaskan dalam bahasa Syekh. Jadi lagi nyo dengku. Nyokon masalah ilat. Dilikut kon gepegah apa masalah ilat. Masalah ilat maksudnya adalah jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu menjadi ilat. Jalan-jalan. Kon jamak kata turuk. Jamak jalan-jalan. Pada boh jalan ji. Iaitu tipluk. Jalan-jalan menunjuk kepada jalan-jalan yang menunjuk atau jalan-jalan yang menunjukkan di atas sesuatu yang je ilat ada tipluh boh. Tipluh boh jalan ji. Talah taboh jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu je ilat adalah ijma' ulama. Ijma' ulama adalah jalan-jalan. Sedangkan yang menjadi sesuatu di situ, yang menjadi sesuatu yang je ilat dalam contoh pertama adalah taswis. Taswis adalah sesuatu, sedangkan jalan-jalan adalah ijma'. Jadi lagi yang tiga tu. Kacau lah. Tiga tu. Dengar bupah. Masalah yang pertama adalah ijma' ulama. Lagi contoh, ijma' ulama, sepakat para ulama bahawa ilat bak hadis dua sahih. Toh hadis ji. Seseorang yang tengah bengeh bek menghukum antara dua perkara. Tirorong je hakim, kante tirorong hakim atau qadi menyotengah bengeh bek menghukum. Tengah bengeh bek menghukum. Pakon kan bek menghukum, getam bek menghukum, kena alasan ji. Alasan ji adalah diperkacau oleh bengeh bagi fikiran. Taswis diperkacau oleh bengeh fikiran tanya. Yang kata diperkacau bengeh bagi fikiran tanya adanya ijma' ulama. Jadi bet talah pemaham, bet talah mufhum hadisnya, hadis la yahkumu ahadu baina isnaini wa huwa ghadbanyan, bukan ghadbanyan je ilat. Bet ka pegah ilat, bet ka ilat pakon hanya menghukum antara dua orang yang berperkara, hanya menghukum alasan je kerana bengeh. Konnya ilat ji. Nya masalah pertama. Menyo ilat bengeh, nya masalah kedua. Menyo hanya menghukum pakon hanya menghukum ke Nabi kerana bengeh. Nya ilat yang kedua. Ilat masalah yang kedua gede. Masalah ilat ima. Iaitu iktirani wasfi gede tu. Dilekun tu. Menyo ino ijma'. Ijma' iaitu
Mengacaukan. Kata mengacaukan. Li bengehnya bagi fikiran nyo yang je ke alasan. Ke hukum bak hadisnya. Bek talah alasan. Bek balik bahasa. Bek balik lagi. Pakon harbi mengukul Nabi. Karena bengeh diperkacau pikiran. Bek balik lagi talah tu Pucit diperkacau oleh bengeh bagi pikiran. Diperkacau oleh bengeh bagi pikiran. Karena pakon lo pegah balik. Itu talah tu. Kalau lagi diturah matalik ilah geleh. Padahal ide likun Allah akan gebalah hadisnya. Hadisnya akan gebalah di likun tu. Makanya balik bahasa balik tu palu turah tu. Akan bahaya tu. Kakon li datu konsep lo. Nyo kon matalah haji kon matalah ijma'. Tak sabah matalik ilan adalah ijma'. Jadi ijma'nyo tak kala yang toh ijma'. Taswis diperkacau oleh bengeh akan pikiran. Diperkacau oleh bengeh bagi pikiran. Diperkacau oleh bengeh bagi pikiran. Bukan berarti hanya balik bino turah haji. Ya, yang nama haji bengeh tetap natifut kacau. Yang tiput bengehnya tetap diperkacau pikiran. Ya, betul. Tapi yang lun takutkan baiknya balik bahasanya, itu roh diturah ada jalan matalik yang geleh. Yang lun takutkan diturah ada jalan matalik yang geleh. Makanya baik balik. Lagi yang tulis lagi anju. Baik ni balik. Ditakutkan tu roh dipegah turah ijma' ulama diatur jalan matalik ilah geleh tu. Matalik ilah imak. Betul lah. Jadi yang ke masalah ilat itino adalah taswir ghadab li fikrin. Diperkacau oleh bengeh pikiran. Diperkacau oleh bengeh akan pikiran. Nyata balik emangnya bengehnya diperkacau oleh pikiran. Tapi ingat baik neturah atur jalan matalik ilat yang geleh. Baik neturah atur jalan matalik yang ilat geleh. Sebab matalik ilat yang geleh di likun tu iqtiranu wasfi malfud bi hukum. Sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Jadi masalah imak tu di likun tu akan dah jelaskan bab video untuk yang selanjutnya tu. Baik tak bahas kain panjang lah. Jadi yang mufung kan. Jadi yang menjadi hukum itu iaitu orang tengah bengeh hanya menghukum. Yang hukum harum kau hansah hukum. Han tumbuh hukum. Yang tengah bengeh menghukum han tumbuh. Ini yang menjadi hukum itu. Sedangkan yang menjadi ilat adalah yang menjadi ijma' adalah taswis ghadabi li fikrin. Yang ijma' kakak mau sedangkan telikut pemahaman cara mufhum telikut sesuatu yang menjadi ilat. Sesuatu yang menjadi ilat itu. Taswisul ghadab li fikrin. Yang adalah sesuatu yang menjadi ilat. Yang jut ke jalan-jalan truk kepada taswisul ghadabi li fikrin adalah para ijtihad ulama. Para ijma' ulama. Ijma' ulama lah jalan-jalan ni. Mufhum kan? Yang contoh pertama. Beka. Yang na adalah hadis. Tu yang adalah hadis. Ghadbah. Iaitu marah. Bengeh. Bengeh natifut taswis. Bengehnya natifut taswis. Okey. Atas natifut taswis. Kon cuma ghadab. Bat hak gerah. Yang juga diperkacau pikiran. Hana fokus. Gagal fokus tu. Yang berarti walau hana lah hadis. Kiyah mentong. Berarti syab'ain yang kiyas mak kata ghadab. Kiyas. Dengan alasan sama-sama itu sama-sama mengacaukan pikiran. Sama-sama diperkacau pikiran. Jadi waktu tahu hukum
pikiran hana jernih. Jadi roh moko yang telah ada. Ya, kamu kan yang kiah ju. Ya, kamu kan yang kiah ju. Jadi yang contoh berikut itu contoh hadis, hukum dalam hadis. Sedangkan ijma' oleh ulama yang menjadi alasan hadisnya adalah diperkacau oleh bengihan bagi pikiran. Diperkacau oleh bengihan bagi pikiran. Diperkacau oleh bengihan bagi pikiran. Berarti bengihnya kacau pikiran ku. Bengihnya kacau pikiran. Jadi atehnan berarti yang diperkacau pikiran. Ya, walau kiah juga kenan bak hadisnya. Tak boh contoh ji bar hadu ku kacau pikiran dia. Bar hadu kacau pikiran dia. Hana fokus dia bar hadu. Maka kiah juga nan kenan hadis. Tirotu lagi orang tirotu. So, loncok kesimpulan bak contoh pertama. Yang menjadi hukum la yahkumu ahad. Yang menjadi ijma' adalah taswisul ghadabi li fikrin. Yang menjadi ijma'. Yang untuk pemahaman. Kamu apa? Terutama dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua iaitu bab masalah mengambil pusaka. Masalah warisan, masalah faraid. Jino tirowo meninggal. Na ditinggal saudara seibu sebapak ngonji, na ditinggal saudara sebapak mantong. Berarti lain mak taboya. Untuk masalah cok warisan, tofonan tetap saudara seibu sebapak ile yang cok warisan ji. Hanjut yang sebapak ile. Hanjut sebapak didahulukanlah. Berarti tetap diutamakan saudara sebapak, seibu sebapak atau saudara sebapak. Yang hukum mendahulukan hukum. Yang menjadi ijma' ji inoto ikhtilatu nasabaini. Nyanjut kata-kata ikhtilatu nasabaini adalah ijma' ulama. Ulama sepakat bahawa ulama. Jadi bab masalah warisan, bab masalah pusaka, ambil pusaka, na saudara seibu sebapak, na saudara sebapak, yang tofon je. Tetap didahulukan saudara seibu sebapak. Ijma' oleh ulama yang bahawa pada saudara seibu sebapak ada ikhtilatu, percampuran dua nasab iaitu nayah nama. Nayah nama berarti mayat dengan saudara syakiknya ada saudara seibu sebapak. Sedangkan menyo saudara akhul li'ab ada saudara dengan mayatnya saudara sebapak lah emak. Ya tetap didahulukan je. Ya, kamu faham kah? Jadi yang menjut ke hukum itino adalah mengutamakan saudara seibu sebapak dengan mayat di atas saudara sebapak dengan mayat bak masalah cok warisan. Jadi saudara sebapaknya duk tegur-tegur mintih dia. Bek karakter. Kamu kan oh hana lewat baru je. Selama ni je. Mau faham kan? Jadi ingat tu yang menjadi hukum ini adalah mendahulukan saudara seibu sebapak atau saudara sebapak bak masalah cok warisan. Sedangkan yang jud ke ijma' ulama ini adalah ikhtilatu nasabaini. Yang kata-katanya yang jud ke ijma'. Ya, kamu kan untuk tapua turah kelikut long, jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu menjadi ilat. Ini taploh kata-kata. Jalan yang toh, sesuatu yang jud ke ilat yang toh. Yang paling jelaskan. Ngak mufum. Yang jud ke hukum takdimu no. Kamu dalam hukum kan mendahulukan saudara seibu sebapak di atas saudara sebapak yang hukum. Yang jud ke turuk jalan-jalan adalah ijma' ulama. Sedangkan sesuatu yang jud ke ilat ini adalah ikhtilatu nasabaini. Jadi ikhtilatu nasabaini adalah ilat ji.
sesuatu yang menjadi ilat. Sedangkan jalan-jalan menunjuk kenan, jalan-jalan yang menunjukkan ada ikhtilatu nasabaini adalah ijma' ulama. Faham kan? Confirm kan? Okey, nak confirm. Dah lanjut lagi je. Beka. Ini masalah nikah no. Masalah jed ke wali nikah. Masalah jed ke wali nikah no. Masalah jed ke wali nikah. Ini natero ni no, yah ka mati. Ya, yah ka mati. Kemudian ji na bang rupa ji bang na yang bang saudara ngonji sebapak mentong atau na bang yang saudara ngonji iaitu ibu sebapak. Kamu kan ino untuk jed ke wali. Jed ke wali tino kan to tahu utamakan. Iaitu yang saudara ngonji taboyah taboma, taboyah taboma. Nyai yang dong wali nikah di. Hanjit yang taboyah. Menyona wa hanjit yang saudara taboyah. Udih taboyah bagi juga deh. Ana mohor juga no. Mu faham kan? Jadi nyo masalah wali nikah, masalah dong nyo gekiah, masalah wali nikah gekiah kudi, masalah warisan mano. Ke bicara tentang kias. Kau nak alasan. Karena menyahana alasan, kita nak kias ju. Alasan dia iaitu tama cik lagi alasan dari apa? Yang je ijma' ulama menapa? Sesuatu yang menjadi ilat bab ijma' ulama menapa? Ikhtilatu nasabaini. Nyang kan? Berarti bab masalah menjadi wali nikah, bab masalah dong ke wali nikah. Jadi cik kata-kata ikhtilatu nasabaini. Jadi menyona kata-katanya ada masalah nikah hanya dalam nas ya kiyah mentong. Mumpung kan? Kiyah mentong mesti. Dengan alasan apa? Sama-sama saudara ibu sebapak. Habis. Berarti nyo masalah wali nikah, masalah dong wali nikah menyomantong dari saudara haji bang yang taboyah tabomak ya nyai yang dong wali. Sedangkan saudara sebapaknya piu-piu boleh berarti selama no hanya dahulu kan. Ya, kamu kan. Jadi yang menjadi ijma' adalah ikhtilatu cik. Yang menjadi hukum apa? Saudara ibu sebapak diutamakan untuk jed ke wali. Yang hukum. Alasannya apa? Karena saudara ibu sebapak ngonti nang taboyah taboma. Mufaham kan? Nyo talah contoh di nyo cara kias untuk tak kiaskan masalah wilayah nikah kepada masalah warisan, iaitu kias ji tama-tama si ibu sebapak ikhtilatu nasabaini. Nyo alasannya untuk je tak kias masalah masalah je ke wali nikah ketinongan. Kamu kan masalah temayat no. Masalah temayat no. Masalah temayat sama cik. Masalah temayat sama cik. Puji tama. Menyomantong menyomayatnya na saudara di na bang yang taboyah tabomak nganji. Hanjit adong, hanjit di dong le, bukan hanjit no hansah dong. Salah. Tapi diutamakan saudara seyah ngan semak ngan mayat yang jut yang yudong ke imam. Sedangkan yang saudara yang sebapak yang piu-piu hele. Yang mesti didahulukan bukan hanjit dong, mesti hanjit dong maksud ji hansan memang. Hana utana matahari. Tok dong lo. Hana mesti saudara dah. Yang penting yang sah sembahyang jut dong kimo. Yang penting benar ilmu. Ya, kamu kan. Nyo bicara, nyo mengutamakan yang lebih baik dong imam ke mayatnya, iaitu imamnya taboyah tabohmak ngon mayatnya. Baik yang taboyah mentong. Karena menyo imam taboyah tabohmak ngon mayatnya lebih khusyuk. Karena pakon adik kandung lebih meresah dibandingkan taboyah. Taboyah apa ni? Taboyah lah emak cik. Rasa sayang ni kurang macu. Ya. Faham tak? Yang ke lagi. Yang lain tu dan seumpama kedua ji. Yang lalu juga kitab. Tapi ino hanya mungkin saya bahas mandum.
Memang ingin bahas ingin bermufhum berhabis atau bersempurna, ya harus tajak harus mono secara lika lagi ya mufhum Yang kedua matalik ilat. Jadi loncok kesimpulan terkota nyo adalah masalik ilat. Jadi masalik ilatnyo, maksud daripada masalik ilatnyo adalah jalan-jalan yang ditunjuk ada sesuatuan je kilat. Yang menjadi jalan adalah natipluh bonda. Kamu kan? Sedangkan sesuatu yang menjadi ilat iaitu yang dalam pembahasan jalan-jalan mana. Lagi contoh, bab masalah ijma' yang menjadi jalan-jalan, sedangkan sesuatu yang je kilat adalah, bab contoh pertama adalah tashwisul ghadab li fikrin. Jadi diperkacau oleh bengihnya bagi fikiran, atau je cip balik berkena bengihnya diperkacau fikiran. Tapi ingat, baiknya turah ada jalan matalik ilat yang kelih. Kamu apa? Baik salah. Baik ni ilat ada jalan matalik ilat yang kelih. Jadi yang menjadi hukum di sini adalah baik menghukum. Sedangkan la yahkumu hukum. Sedangkan yang menjadi ijma' adalah taswis. Yang ijma'. Contoh yang kedua adalah bab masalah lagi masalah warisan to yang diutamakan cok warisan menyona saudara seibu sebapa ngemainnya dan saudara sebapa mentang ngemainnya. Ya, diutamakan saudara yang seibu sebapa ngemainnya. Jadi saudara sebapa piu-piu boleh. Ya, kamu kan alasan ji pakon hukum alasan ji iaitu ikhtilatu nasabaini. Ya, ikhtilatu nasabaini. Yang alasan ji. Yang ke ijma' untuk menunjukkan ada ikhtilatu nasabaini adalah ijma'. Lagi lumpurah berarti ijma' adalah salah satu jalan menunjukkan atas sesuatu yang menjadi ilat. Kayak apa? Sikit lagi ya. Konyo para ulama yang pegang utamakan saudara seibu sebapa dan ada saudara sebapa. Kaum ulama yang pegah bahawa bab saudara seibu sebapanya kata-kata ikhtilatu nasabaini. InsyaAllah nanti mufhum. InsyaAllah mufhum. Untuk malamnya, untuk kalinya berarti kajet boleh. Jadi cukup di sini dulu pada kesempatan ini, dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. InsyaAllah akan kita bahas satu persatu sampai selesai masalah ilat ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.